Nah, yang kedua lanjut Mbak ke tes komputer. Mbak kemarin didampingi atau gimana Mbak? Ini lucu banget. Kenapa itu Mbak? Ini karena saya terpengaruh di Alta ya. Kalau di Alta saya tes semua pakai komputer, laptop saya sendiri dan mandiri. Jadi saya kepedean, saya datang ke tes komputer itu, saya datang sendiri, dianterin gitu kan. Tapi saya pede aja, saya datang sendiri. Ntar kan di sana ketemu sama orang LPDP, masa sih nggak mau bantuin saya masuk? Saya kira-kira. Jadi saya pede aja. Saya datang sendiri. Di sana mereka pada bingung karena di Medan nampaknya yang ikut tes begitu itu kan kayak tes PNS ya, kayak tes PNS gitu. Itu kayaknya yang tunanetra baru saya kayaknya ya, nggak tahu juga saya. Seperti itu. Karena pada bingung, ini tesnya di mana nih? Ini tesnya pakai pendamping ya yang membacakan ya. Oke, pakai pendamping. Oh, berarti jangan di sini tesnya. Saya diajak ke tempat lain yang nampaknya nggak ada persiapan gitu. Berarti ini apa ya, sebagai masukan juga mungkin buat penyelenggara LPDP untuk lebih menyiapkan SOP-nya. Bukan hanya jalurnya tapi juga SOP-nya Mbak. SOP-nya itu diturunkan juga ke paling bawahnya. Benar. SOP untuk disabilitas kursi roda itu ada. Mereka sudah menyiapkan tempatnya. Itu saya tahu. Tapi disabilitas ada. Karena tempat ujiannya kan, kalau yang penting kan kalau pemakai kursi roda kan tempatnya gitu kan. Jadi jangan di atas, jangan di lantai atas. Jadi kalau tempatnya kalau apa ya, mungkin kurang lengkap kali Mbak ya, kurang lengkap. Mungkin itu kurang lengkap. Satu lagi kalau yang komputer itu saya kenapa lucu gitu. Karena kecepatan seorang pembaca manusia maupun mesin, pembaca layar mesin gitu ya. Dengan kecepatan mata membaca itu kan jauh beda. Ya kan? Tapi saya tidak dapat kompensasi waktu. Jadi tapi kan Mbaknya daftar jalur penyandang disabilitas, beda kasus Mbak. Kalau Mbaknya daftar jalur umum fair, tapi kalau daftar jalur disabilitas, Mbak sudah bilang kalau Mbaknya jalur disabilitas. Oh iya, pasti kan dari kartunya juga kelihatan kan, dari kartunya. Itu sudah kelihatan ada disabilitas kan. Jadi memang kan kalau menurut saya itu dari sistemnya kan, karena kalau ujian itu kan dari sistemnya yang seharusnya menambah sistem online nggak bisa dirubah-rubah lagi ya Mbak. Nggak bisa di apa-apain kan. Jadi memang harus dari sistemnya, harus meluas gitu kan. Nggak ada waktu saya. Kemudian satu hal lagi, saya kurang paham. Ini pendapat pribadi aja tapi ya, memberikan soal matematika deret hitung kepada seorang tunanetra itu saya rasa nggak masuk akal. Benar. Deret hitung, saya alhamdulillahnya. Jadi saya nggak tahu dengan teman-teman tunanetra lain yang dapat LPDP kan ada. Itu bagaimana cara mereka mengerjakannya, apa gimana saya nggak tahu. Tapi kalau saya mengerjakannya kan saya sendiri ya. Tidak dibantu sama pembacanya juga baik orangnya. Pembaca yang baik kalau menurut saya itu tidak membantu. Jadi hanya membaca gitu kan. Jadi dia alhamdulillah baik. Saya mengerjakan semuanya sendiri. Saya punya basic pendidikan yang cukup baik menurut saya. Jadi deret itu saya paham. Walaupun keterbatasan saya hanya di angka-angka itu gimana saya gitu kan. Terus saya masih ada sisa penglihatan. Jadi saya bisa nulis. Bisa coret-coret ya Mbak ya. Masih bisa coret-coret dikit gitu, tapi lama banget. Jadi saya masih bisa mengerjakan gitu. Jadi saya kebayang bagi yang totally blind dari kecil mau ikut LPDP ujian deret hitung seperti itu. Wah, nggak bisa itu. Tapi pelajaran deret hitung ini diajarkan nggak sih Mbak kan Mbak ini mengajar di sekolah ini atau gitu disabilitas ganda. Apakah pelajaran matematika yang biasanya diajarkan di sekolah yang kalau di sekarang itu namanya sekolah umum itu diajarkan juga di sekolah Mbak? Kalau sekolah saya pastinya enggak, karena anak-anak saya itu kurikulumnya tuh kurikulum fungsional. Jadi kalau untuk deret hitung itu saya rasa nggak fungsional. Fungsional di sini adalah kayak gambar-gambar gitu berarti enggak ya? Kayak gambar apa namanya? Kan matematika ada gambar-gambarnya. Enggak. Jadi fungsional itu
Jadi kebayang seorang anak dengan tunanetra kemudian autis, seorang anak dengan tunanetra kemudian tidak bisa bicara, retardasi mental gitu-gitu. Itu diagnosanya. Jadi hambatan belajarnya itu sedouble-nya. Tapi gitu kan, kalau Bapaknya. tunanetra dengan tuli Mbak pernah ketemu Jadi nggak? Tunanetra dengan tuli pernah ketemu netra nggak? tuli saya belum pernah ketemu sih, saya belum pernah ketemu. Cuman sekolah kami juga menerima sih kalau tunanetra tuli, tapi saya belum pernah ketemu aja. Ada cara pembelajarannya sendiri. Baik. Jadi kalau untuk anak-anak saya enggak, deret itu enggak masuk Berarti yang functional. sebenarnya kalau memang LPDP ini menciptakan jalur disabilitas, berarti jangan hanya seolah-olah pintunya aja Mbak ya, menurut saya. Ini masukan saya dari saya pribadi, jangan hanya seolah pintunya aja yang dibuat beda-beda, tetapi pada saat masuk sama aja, cuma beda pintu aja, soalnya ruangannya sama sekarang, aja. Jadi sekarang LPDP itu jatuhnya masih integrasi. Seseorang dengan disabilitas masuk ke dalam LPDP, mengadaptasikannya masih belum maksimal, saya bilang. Masih belum maksimal. Harusnya lebih inklusif. Gitu ceritanya jadinya benar. LPDP yang seolah-olah itu kayak ada rumah, pintunya banyak, tapi ya masuk ke situ aja, kan begitu Mbak. Harusnya kan kalau masuk jalur itu emang rintangannya disesuaikan dengan disesuaikan. Ya, disesuaikan. Benar, itu bukan dia. berarti Jadi bukan berarti memberikan kemudahan, tapi saya disesuaikan aja kesulitannya begitu. Saya selalu bilang gitu. Saya selalu bilang menjadi tunanetra, menjadi seseorang dengan disabilitas itu bukan minta mudah, bukan minta dimudahkan, minta dikasih kesempatan. Dan disesuaikan. Kesempatan dan penyesuaian itu kuncinya. Kalau seseorang dengan disabilitas ini mempunyai value, mempunyai kemampuan, pasti bisa. Jangan sampai dia punya kemampuan, tapi karena sistemnya, karena hal-hal di luar dari yang penting-penting gitu menghambat, jadinya kan value-nya nggak bisa diambil, nggak bisa dimanfaatkan, sayang kalau saya bilang gitu. Nah, yang agak ini yang mengetiknya situ Mbak, yang mengetik esainya kan harus menulis esai selama yang 30 menit itu. Yang itu Mbak gimana? Yang menulis esai itu? Menulis esai itu lagi. Esainya itu kan keterangannya itu panjang. Iya. Dibacakan sayanya. Jadi habis waktu si ibu yang membaca oke, silakan diketik Mbak, kayak gitu kan. Oke, ngetik nih. Oke deh, saya ngetik. Saya ngetik 10 menit. Saya ngetik 10 menit, habis waktu, ketutup itu aplikasi. Waduh. Tapi saya memang harusnya aman. Itu auto save Mbak. Iya, itu save kan. Iya, memang gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya saya memang karena bakal habis waktu ini. Pokoknya saya persiapannya kalau untuk menulis itu waktu essay, pokoknya dibikin aja. Pendahuluan, isi, penutup, udah. Jadi masing-masing satu kalimat selesai. Strategi saya juga sama. Jadi untuk mengakali waktu itu kita buat aja 3 poin utama, pembukaan, isi, penutup. Nanti kita kembangkan seadanya waktunya. Iya, kayak gitu. Saya beneran satu kalimat habis tertutup. Udah deh. Itu udah sempat berapa kata tuh Mbak? Sempat berapa paragraf lah? Satu paragraf, saya bilang benar-benar satu kalimat. Benar-benar. Itu tadi bukan ini juga betul literally ya Mbak ya? Iya, karena kan membuat esainya yang penting kan tadi saya bikin dulu tuh masih ada waktu baru saya mengisi yang atas, mengisi yang bawah apa gimana gitu kan. Ini kan saya nggak ada waktu lagi. Habis, gitu. Rencananya mau kayak gitu, tetapi sayang sekali waktunya habis. Jadi ya sudahlah, jadi gitu. Kalau tes TOEFL itu Mas, tahu saya yang ada jalur khusus TOEFL disabilitas itu emang dia beda Mbak, ada fontnya diperbesar, ada waktunya diperpanjang, tetapi itu harus by request Mbak, harus by request dari awal. Benar, karena saya kan IELTS dari Alta Bali. Itu kita memang sudah persiapan dari awal pelatihan.
kita dipersiapkan untuk mengikuti IELTS yang untuk disabilitas, IELTS untuk visually impaired, dan itu memang tambahan waktunya double. Saya itu double. Jadi biasanya ngerjain 1 jam, saya ngerjain 2 jam. Untuk soal Jadi, tertulisnya bagaimana Mbak? Apakah fontnya juga diperbesar? Enggak ya? itu bisa. Jadi kan bahkan pakai braille pun bisa kalau di IELTS. Jadi itu pernah kejadian soalnya. Jadi kebayang buku IELTS soal-soalnya segala macam itu di-braillein semua. Ada. Jawabnya juga pakai braille. Jadi luar biasa. Nggak pakai braille mungkin ya, pakai diketik ya. Saya juga kurang paham sih. Tapi kejadian seperti itu ada. Jadi kalau yang TOEFL, IELTS itu pengadaptasiannya itu, adjustment-nya itu memang sudah ada. Memang sudah pakem kalau mereka. Mungkin masukan untuk LPDP, ya kalau selain dibuat jalur pintunya, buatlah juga ya penyesuaian-penyesuaiannya lain apa supaya betul-betul full lah dari jalur dan ini. Ya Mbak. Apa yang mengikut dalam pembentukannya pastinya sih saya rasa mengikut sertakan orang-orangnya dengan disabilitas. Benar. Karena nggak ada yang tahu gimana rasanya seorang dengan tunanetra kalau bukan tunanetranya sendiri yang ikut serta gitu. Jadi itu sih, benar, ya kan?